leluhur Kiai As'ad. Bagian 6. Babat Alas Situbondo. Seperti diceritakan di bagian terdahulu, sekembalinya Kiai Haji Syamsul Arifin di Tanah Suci, keinginan untuk mengembara ke wilayah Jawa semakin menggebu. Keinginan ini juga didorong oleh pesan-pesan gurunya ketika berada di Mekah. Semasa hidupnya, Kiai Syamsul pernah bercerita tentang pesan gurunya. Jika sudah sampai di tanah air, jangan lupa mendirikan pesantren untuk mengembangkan Islam. Pesan itu selalu menghantui Kiai Syamsul Arifin setelah menatap hampir 5 tahun lamanya di Kembang Kuning, Pamekasan. Karena itu, bisa dimengerti jika kemudian pada tahun 1908 Masehi, Kiai Syamsul memberanikan dirinya minta izin kepada ayahnya Kiai Ruham untuk merantau ke Jawa. Permohonannya dikabulkan dan bahkan mendapatkan dukungan dari beberapa ulama Madura. Ketika Kiai Syamsul menyeberang ke Jawa, As'ad masih berumur sekitar 10 tahun. Kiai Syamsul meninggalkan Kembang Kuning tanpa As'ad. Ia hanya ditemani Nyai Saidah, istri kedua setelah istri pertama yang melahirkan As'ad wafat. Mereka menyeberang ke Jawa dengan sebuah perahu menuju pelabuhan Panarukan. Setibanya di Panarukan, Kiai Syamsul mengembara ke arah timur hingga bertemu sebuah pesantren di desa Sambi, Rampak Situbondo. Di pondok Kiai Sambi ini, Kiai Syamsul bermukim agak lama membantu mengajar agama, sampai kemudian tuan rumah ingin menjodohkannya dengan putrinya. Meski Syamsul sendiri sudah punya istri dan anak, setelah semua sepakat, maka pernikahan antara Mas Munami, putri Kiai Sambi, dan Syamsul Arifin dilangsungkan. Namun, belakangan diketahui bahwa pernikahan itu sekedar untuk menghindari pinangan Kanjeng Situbondo. Sebab sang kanjeng yang sudah sepuh itu terkenal suka meminta secara paksa gadis-gadis desa untuk dijadikan selir. Nah, untuk menyelamatkan gadis Munami itu, maka dibuatlah pernikahan sandiwara dengan Kiai Syamsul. Dan benar, beberapa hari setelah pernikahan akal-akalan itu berlangsung, Kiai Syamsul dipanggil menghadap Kanjeng Situbondo dan dituduh merampas calon istri kanjeng. Singkat cerita, Kiai Syamsul kemudian ditahan dan dimasukkan ke penjara. Resiko penjara itu sudah diperhitungkan jauh sebelum melakukan sandiwara pernikahan. Bahkan lebih dari itu, Kiai Syamsul sudah bertekad menghentikan kebiasaan jelek sang kanjeng yang meresahkan masyarakat luas. Karena itu, ketika ia dimasukkan penjara, tak seorang pun yang merasa khawatir. Masyarakat Sambi Rampak justru yakin kesaktian Kiai Syamsul mampu mengatasi keganasan sang kanjeng. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gedung penjara tempat Kiai Syamsul disekap tiba-tiba bergoyang bak terkena gempa. Kanjeng Situbondo ketika dilapori kejadian itu langsung panik. Ia menduga guncangan itu ada kaitannya dengan Kiai Syamsul. Seketika itu pula, Kiai Syamsul dipulangkan tanpa syarat. Setibanya di Sambi Rampak, Kiai Sakti ini disambut seorang Habib, orang Arab yang mengaku dari Semarang, bernama Asadullah. Habib ini memberi saran agar Syamsul kembali lagi ke Mekah, karena untuk memimpin pesantren masih perlu tambahan ilmu. Saran itu diturutinya. Segera setelah terjadi peristiwa yang menggemparkan itu, Syamsul pamitan kepada orang tuanya di Kembang Kuning untuk berangkat lagi ke Mekah.